Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga Ananda ibu semua sehat selalu ya nak ya. Nah, hari ini jumpa lagi belajar sama Ibu Devi dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang meraih kesuksesan dengan berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Sekarang mari kita masuk kepada Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Yang mana artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan satu umat. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Hanya Allah lah tempat kamu kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulunya kamu perselisihkan. Nah, Ananda semua, dari ayat itu dapat kita pahami bahwa kandungan ayatnya adalah Allah menurunkan Al-Quran membawa kebenaran dan membenarkan kitab-kitab yang turun sebelumnya. Kemudian Allah juga memerintahkan agar memutuskan perkara menurut Al-Quran, tidak mengikuti hawa nafsu. Nah, yang ketiga, Allah menjelaskan bahwa setiap kaum diberi aturan dan syariat. Syariat kaum berbeda-beda sesuai dengan waktu dan keadaan hidupnya, namun semuanya menyembah dan beribadah kepada Allah. Nah, selanjutnya Al-Quran merupakan penyempurna kitab sebelumnya. Kemudian perintah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, jadi itu kandungan dalam Surat Al-Maidah ayat 48. Jadi, Surat Al-Maidah ayat 48 ini adalah dalil tentang perintah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, Ananda semua, kita kembali kepada judul meraih kesuksesan dengan berkompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Nah, apa itu kesuksesan? Nah, kesuksesan itu adalah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, baik dalam aspek akademik, karir, maupun kehidupan pribadi. Nah, itu yang dikatakan kesuksesan. Lalu, apa saja faktor utama dalam meraih kesuksesan? Yang pertama, tujuan hidup yang jelas. Jadi, orang yang ingin sukses, dia harus mempunyai tujuan hidup yang jelas. Kemudian, setelah mempunyai tujuan hidup yang jelas, dia bersungguh-sungguh dalam mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, konsisten dalam usaha. Nah, kemudian ada dukungan dari lingkungan, yang terutama itu adalah lingkungan keluarga. Ini juga masih banyak lagi yang mempengaruhi faktor utama dalam meraih kesuksesan. Ada faktor dari dalam diri sendiri ingin merubah hidup diantaranya. Selanjutnya, kompetisi dalam kebaikan. Apa yang dikatakan dengan kompetisi dalam kebaikan? Yaitu berlomba-lomba melakukan hal yang positif dan bermanfaat bagi diri sendiri serta orang lain. Contohnya, bersedekah, membantu sesama, mengajarkan ilmu, memperbanyak ibadah, aktif dalam kegiatan sosial, kemudian menghormati orang lain. Nah, ini hanya beberapa dari contoh ya nak ya. Banyak lagi contoh kebaikan dalam kehidupan. Senyum saja kita itu sudah jadi sedekah. Lalu, apa pentingnya kompetisi dalam kebaikan? Nah, satu, untuk meningkatkan semangat kerja sama kita. Kemudian untuk mendorong mengembangkan diri. Nah, kemudian memberikan dampak positif kepada masyarakat dan menumbuhkan sikap sportivitas dan kejujuran. Nah, ini baru di dunia, belum lagi di akhirat ya. Kita akan mendapatkan pahala yang banyak setiap kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Baik Ananda, selanjutnya kita masuk kepada etos kerja. Apa itu etos kerja? Etos kerja adalah sikap mental yang mencerminkan dedikasi, disiplin, dan tanggung jawab terhadap pekerjaan. Nah, ayat tentang etos kerja ini terdapat dalam surat At-Taubah ayat 105, yang artinya, dan katakanlah Muhammad,
Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi apa yang kita lakukan itu akan dicatat oleh malaikat. Sebesar biji bayam pun yang kebaikan yang akan kita kerjakan, maka akan dibalasi oleh Allah. Nah, berbicara tentang etos kerja, tentu kita akan menemukan bagaimana ciri-ciri orang yang mempunyai etos kerja. Yang pertama, dia orangnya pekerja keras, kemudian disiplin. Nah, disiplin ini poin penting sangat ini, kerja keras dan disiplin. Lalu orang yang mempunyai etos kerja, dia mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi, komitmen yang tinggi, kemudian dia inovatif dan kreatif, kemudian integritas dan profesional. Nah, selanjutnya dia berorientasi pada hasil, motivasinya tinggi baik dalam dirinya sendiri maupun dari lingkungannya. Kemudian mampu kerja sama. Ada kemampuannya untuk bekerja sama. Dia tidak hanya mementingkan dirinya sendiri. Kemudian orang yang mempunyai etos kerja itu optimisme dan ketekunannya sangat tinggi. Dari pengertian 3 poin penting tadi, yaitu apa itu kesuksesan, apa itu berkompetensi dalam kebaikan, apa itu etos kerja, kesimpulan apa yang bisa kita ambil di sana? Nah, dari ketiga poin itu kita sangat paham bahwa kesuksesan itu sejatinya tidak hanya diukur dari pencapaian materi atau posisi saja, tetapi juga dari seberapa besar manfaat yang dapat kita berikan kepada orang lain. Nah, kemudian ketika kebaikan dan etos kerja berpadu, seseorang tidak hanya menjadi sukses secara pribadi, tetapi juga mampu menginspirasi orang lain dan membantu orang lain. Nah, itu ya nak ya. Nah, ini ada beberapa kata-kata motivasi. Berlomba-lombalah dalam kebaikan karena setiap amal baikmu adalah investasi untuk kehidupanmu yang lebih kekal. Kemudian, kebaikan tidak pernah habis untuk dibagikan. Semakin kamu berlomba memberi kebaikan, semakin banyak yang akan kamu terima. Ada lagi nih di bawahnya, kerja keras bisa mengalahkan bakat ketika bakat tidak bekerja keras ya. Jadi kita bekerja keras itu bisa mengalahkan orang yang berbakat ketika orang yang berbakat itu tidak mau berusaha untuk mewujudkan bakatnya. Kemudian berkompetisilah bukan hanya untuk sukses tetapi juga untuk membawa manfaat sebanyak-banyaknya bagi orang lain. Sekian dulu ya nak ya untuk materi kali ini. Sebelum Ibu pamit, Ibu mendoakan Ananda semoga Ananda semuanya menjadi generasi pekerja keras yang sukses di dunia dan akhirat dan memberi manfaat kepada orang banyak. Sekian dulu dari Ibu Devi dari SMK 1 Sumbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.